Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agatha Winda, saya dari PKK 1 semester 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas UTS dalam mata kuliah Ilmu Sosial Dasar beserta dengan jawabannya. Soal yang pertama, jelaskan pengertian ilmu sosial dasar. Ilmu sosial dasar adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari berbagai fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat. Soal nomor 2, sebutkan dan jelaskan aspek-aspek utama dalam ilmu sosial dasar. Aspek-aspek utama dalam ilmu sosial dasar terbagi menjadi 5. Yang pertama, manusia sebagai makhluk sosial. Membahas bagaimana manusia hidup dan berinteraksi dalam kelompok, serta bagaimana interaksi tersebut membentuk budaya, norma, dan nilai-nilai sosial. Yang kedua, struktur sosial, mempelajari tentang organisasi masyarakat, termasuk kelas sosial, stratifikasi, institusi, dan peran yang dimiliki oleh individu dalam masyarakat. Yang ketiga, kebudayaan, melihat bagaimana budaya mempengaruhi perilaku dan cara berpikir individu serta bagaimana budaya dipertahankan dan ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang keempat, perubahan sosial, menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan dalam masyarakat seperti teknologi, ekonomi, dan interaksi antar budaya. Yang kelima, masalah sosial, mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana masalah yang muncul dalam masyarakat seperti kemiskinan, ketidakadilan, konflik sosial, dan lain-lainnya. Soal yang ketiga, jelaskan pentingnya ilmu sosial dasar. Pentingnya ilmu sosial dasar. Ilmu sosial dasar adalah mata kuliah atau bidang studi yang mengkaji konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan fenomena sosial dalam kehidupan manusia. Soal yang keempat, jelaskan pengertian individu. Pengertian individu adalah satuan terkecil dari masyarakat yang memiliki ciri-ciri karakteristik serta kepribadian yang unik. Setiap individu memiliki peran, hak, dan kewajiban dalam masyarakat serta pengaruh oleh lingkungan sosialnya. Soal yang kelima, jelaskan pengertian masyarakat. Pengertian masyarakat adalah sekumpulan individu yang hidup bersama dalam suatu sistem sosial yang terstruktur. Mereka berinteraksi satu sama lain berdasarkan norma, nilai, dan kebiasaan yang telah disepakati bersama. Soal yang keenam, jelaskan hubungan antara individu dan masyarakat. Hubungan antara individu dan masyarakat terbagi menjadi 5. Yang pertama, interaksi sosial. Individu dan masyarakat saling bergantung melalui proses interaksi sosial. Melalui interaksi ini, individu dapat berkomunikasi, beradaptasi, dan membentuk identitas sosial. Interaksi sosial juga memungkinkan individu untuk memahami norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, sosialisasi. Masyarakat berperan dalam proses sosialisasi, yaitu proses di mana individu belajar dan menginternalisasi norma, nilai, dan budaya masyarakat. Sosialisasi membentuk individu memahami perannya dalam masyarakat dan bertindak sesuai dengan harapan sosial. Yang ketiga, peran sosial. Setiap individu dalam masyarakat memiliki peran sosial tertentu yang diharapkan oleh masyarakat. Peran ini terkait dengan status sosial individu, misalnya sebagai anak, orang tua, pekerja, atau anggota komunitas. Melalui peran sosial ini, individu berkontribusi pada kelangsungan dan stabilitas masyarakat. Yang keempat, pengaruh masyarakat terhadap individu.
Masyarakat membentuk perilaku, sikap, dan nilai-nilai individu. Norma-norma sosial yang ada dalam masyarakat seringkali menjadi panduan bagi individu dalam bertindak dan mengambil keputusan. Yang kelima, pengaruh individu terhadap masyarakat. Sebaliknya, individu juga berperan dalam membentuk dan mengubah masyarakat melalui inovasi, kepemimpinan, atau gerakan sosial. Individu dapat mempengaruhi perubahan sosial, budaya, dan nilai-nilai dalam masyarakat. Soal nomor 7, jelaskan pengertian interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial adalah proses di mana individu atau kelompok saling bertukar tindakan, sikap, atau komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan membangun hubungan atau mempengaruhi perilaku satu sama lain. Interaksi sosial merupakan elemen fundamental dalam kehidupan sosial karena melalui interaksi ini masyarakat terbentuk dan dipertahankan. Soal nomor 8, jelaskan interaksi asosiatif dalam interaksi sosial. Interaksi asosiatif dalam interaksi sosial terbagi menjadi 4. Yang pertama, kerjasama. Bentuk interaksi di mana individu atau kelompok bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, akomodasi. Proses menyesuaikan diri antara dua pihak yang memiliki perbedaan agar bisa hidup berdampingan secara damai, termasuk melalui kompromi, mediasi atau arbitrasi. Yang ketiga, asimilasi. Proses di mana individu atau kelompok dari latar belakang budaya yang berbeda beradaptasi dan bergabung menjadi satu kesatuan sosial yang harmonis. Yang keempat, alkulturasi. Proses penerimaan dan penyesuaian unsur-unsur budaya dari satu kelompok oleh kelompok lain tanpa kehilangan identitas budaya aslinya. Soal nomor 9, jelaskan interaksi disosiatif dalam interaksi sosial. Interaksi disosiatif dalam interaksi sosial terbagi 3. Yang pertama, persaingan. Bentuk interaksi di mana individu atau kelompok bersaing untuk mendapatkan sesuatu yang sama seperti kekuasaan, prestasi, atau sumber daya. Yang kedua, konflik. Bentuk interaksi yang terjadi ketika ada perbedaan atau pertentangan antara individu atau kelompok yang dapat menyebabkan ketegangan atau perpecahan. Yang ketiga, kontravensi. Bentuk interaksi yang bersifat menentang atau menentang secara diam-diam, seringkali tanpa disertai dengan kekerasan langsung. Soal nomor 10, jelaskan pengertian nilai sosial. Pengertian nilai sosial adalah konsep atau keyakinan yang dianggap penting oleh masyarakat dan menjadi pedoman dalam bertindak serta berperilaku. Nilai sosial mencerminkan apa yang dianggap baik, benar, dan diinginkan oleh suatu kelompok atau masyarakat. Nilai sosial menjadi dasar bagi individu dalam membuat keputusan dan menilai tindakan mereka serta orang lain. Soal nomor 11, jelaskan pengertian norma sosial. Pengertian norma sosial adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Norma sosial menentukan apa yang dianggap boleh dan tidak boleh dilakukan oleh individu dalam konteks tertentu dan biasanya didasarkan pada nilai-nilai sosial yang dianut masyarakat. Soal nomor 12, jelaskan pengertian kebudayaan. Pengertian kebudayaan adalah keseluruhan sistem nilai, norma, pengetahuan, adat istiadat,
seni, kepercayaan, hukum, dan kebiasaan yang dimiliki oleh suatu kelompok atau masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Soal nomor 13, jelaskan unsur-unsur kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk berinteraksi dan menyampaikan ide, perasaan, serta inovasi. Bahasa mencakup bahasa lisan, tulisan, isyarat, dan simbol. Yang kedua, sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan meliputi pemahaman dan inovasi yang dimiliki oleh masyarakat tentang lingkungan, alam, teknologi, serta cara hidup yang diwariskan secara turun-temurun. Yang ketiga, sistem sosial dan organisasi sosial. Sistem sosial mencakup pola hubungan sosial dalam masyarakat seperti keluarga, kelompok, dan organisasi. Ini termasuk cara masyarakat mengatur interaksi, peran, dan status sosial anggotanya. Yang keempat, sistem peralatan hidup dan teknologi. Sistem peralatan hidup mencakup segala alat, teknologi, dan benda-benda material yang digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti perubahan, pakaian, dan alat-alat kerja. Yang kelima, sistem mata pencarian hidup. Sistem mata pencarian hidup berkaitan dengan cara masyarakat mengorganisasikan ekonomi mereka seperti pertanian, perdagangan, perindustrian, dan jasa. Yang keenam, sistem religi atau kepercayaan. Sistem religi mencakup kepercayaan, upacara, dan praktik spiritual yang dianut oleh masyarakat yang memberikan makna dan tujuan dalam hidup. Ini bisa termasuk agama, mitologi, dan kepercayaan tradisional. Yang ketujuh, kesenian. Kesenian mencakup semua bentuk ekspresi estetika dalam masyarakat seperti seni rupa, musik, tari, teater, sastra, dan kerajinan tangan. Kesenian adalah salah satu cara masyarakat mengekspresikan identitas dan nilai-nilai budaya mereka. Soal nomor 14, jelaskan fungsi kebudayaan. Fungsi kebudayaan terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, identitas sosial. Kebudayaan memberikan identitas bagi individu dan kelompok. Melalui kebudayaan, seseorang dapat mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari suatu komunitas atau bangsa dan dengan nilai-nilai bahasa, adat, dan tradisi tertentu. Yang kedua, pedoman perilaku. Kebudayaan berfungsi sebagai pedoman bagi perilaku individu dalam masyarakat. Nilai dan norma kebudayaan menentukan apa yang dianggap pantas atau tidak pantas dalam berbagai situasi sosial. Yang ketiga, pengendalian sosial. Melalui norma dan sanksi budaya, kebudayaan berfungsi untuk mengontrol perilaku individu dan memastikan ketertiban dalam masyarakat. Misalnya, adat istiadat tertentu mengatur perilaku individu dalam acara pernikahan atau kematian. Yang keempat, pendidikan dan sosialisasi. Kebudayaan berperan dalam proses pendidikan dan sosialisasi di mana nilai-nilai, pengetahuan, dan keterampilan diwariskan dari generasi ke generasi. Ini memastikan kelangsungan hidup masyarakat dan budaya mereka. Yang kelima, pengintegrasian dan solidaritas. Kebudayaan memperkuat solidaritas sosial dengan
mengatur anggota masyarakat melalui tradisi, upacara, dan simbol-simbol budaya. Ini menciptakan rasa persatuan dan kebersamaan. Yang keenam, alat perubahan dan adaptasi. Kebudayaan adalah alat yang memungkinkan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, teknologi, dan tantangan sosial. Seiring waktu, kebudayaan dapat berubah dan berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Soal nomor 15, jelaskan pengertian struktur sosial. Pengertian struktur sosial adalah pola-pola organisasi dan hubungannya mengatur interaksi antar individu dan kelompok dalam masyarakat. Ini mencakup berbagai komponen yang menentukan bagaimana kekuasaan, status, dan peran dibagi serta bagaimana individu dan kelompok berinteraksi satu sama lain. Struktur sosial memberikan kerangka kerjasama, memungkinkan masyarakat berfungsi secara teratur dan terstruktur. Soal nomor 16, jelaskan komponen-komponen struktur sosial. Komponen-komponen struktur sosial terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, status sosial. Status sosial adalah posisi atau peran yang dimiliki seseorang dalam struktur sosial yang seringkali menentukan hak dan kewajiban serta bagaimana individu dipandang oleh orang lain. Status ini bisa bersifat diperoleh sejak lahir atau dicapai melalui usaha. Yang kedua, peran sosial. Peran sosial adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan status sosial mereka. Setiap status sosial datang dengan peran yang spesifik yang menggambarkan tanggung jawab dan ekspektasi dari individu dalam posisi tersebut. Yang ketiga, kelas sosial. Kelas sosial adalah pembagian masyarakat berdasarkan stratifikasi sosial yang biasanya terkait dengan faktor ekonomi, pendidikan, dan kekuasaan. Kelas sosial mencerminkan perbedaan dalam akses terhadap sumber daya dan peluang. Yang keempat, kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kumpulan individu yang saling berinteraksi dan memiliki rasa kebersamaan atau identitas yang sama. Kelompok sosial dapat berbentuk formal atau organisasi atau informal atau teman sebaya. Yang kelima, institusi sosial. Institusi sosial adalah struktur dan mekanisme sosial yang mengatur perilaku dan interaksi individu dalam masyarakat. Institusi sosial mencakup norma dan praktik yang mendukung kebudayaan dasar masyarakat. Yang kelima, institusi sosial. Institusi sosial adalah struktur dan mekanisme sosial yang mengatur perilaku dan interaksi individu dalam masyarakat. Institusi sosial mencakup norma dan praktik yang mendukung kebutuhan dasar masyarakat. Yang keenam, norma dan nilai sosial. Norma sosial adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku dalam masyarakat, sedangkan nilai sosial adalah keyakinan atau prinsip yang dianggap penting oleh masyarakat. Keduanya membantu mengarahkan dan mengatur interaksi sosial. Soal nomor 17. Jelaskan fungsi struktur sosial. Fungsi struktur sosial terbagi menjadi 6. Yang pertama, mengatur interaksi sosial. Struktur sosial mengatur bagaimana individu berinteraksi satu sama lain,
memastikan bahwa hubungan sosial berlangsung dengan cara yang teratur dan sesuai dengan harapan masyarakat. Yang kedua, menjaga keteraturan dan stabilitas. Dengan adanya pola-pola dan peran yang jelas, struktur sosial memfasilitasi keteraturan dan stabilitas dalam masyarakat, mengurangi konflik dan mempromosikan kerjasama. Yang ketiga, mempermudah sosialisasi. Struktur sosial menyediakan kerangka untuk sosialisasi di mana individu belajar tentang peran, norma, dan nilai-nilai masyarakat melalui interaksi dengan keluarga, sekolah, dan kelompok sosial lainnya. Yang keempat, menentukan akses ke sumber daya dan kekuasaan. Struktur sosial menentukan bagaimana sumber daya, kekuasaan, dan status dibagi di antara anggota masyarakat, mempengaruhi peluang dan kehidupan individu. Yang kelima, mengintegrasikan individu ke dalam masyarakat. Struktur sosial membantu individu merasa menjadi bagian dari masyarakat dengan memberikan mereka peran dan tempat dalam sistem sosial yang lebih besar. Yang keenam, menanggapi perubahan sosial. Struktur sosial memungkinkan masyarakat untuk beradaptasi dan merespon perubahan sosial seperti perubahan teknologi, ekonomi, atau nilai-nilai budaya. Soal nomor 18, jelaskan pengertian stratifikasi sosial. Pengertian stratifikasi sosial adalah sistem pengelompokan masyarakat berdasarkan kriteria tertentu yang menciptakan lapisan-lapisan sosial yang berbeda. Ini mencakup cara-cara masyarakat membagi individu dan kelompok dalam hierarki sosial, seringkali berkaitan dengan kekayaan, kekuasaan, dan prestis. Soal nomor 19, jelaskan pengertian lembaga sosial. Pengertian lembaga sosial adalah struktur organisasi dan sistem norma yang ada dalam masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar sosial dan mengatur perilaku anggotanya. Soal nomor 20, jelaskan fungsi-fungsi lembaga sosial. Fungsi-fungsi lembaga sosial terbagi menjadi 6. Yang pertama, sosialisasi. Lembaga sosial berperan dalam proses sosialisasi, yaitu pengenalan dan pembelajaran nilai, norma, dan perilaku yang diterima dalam masyarakat. Ini memastikan bahwa individu mempelajari peran sosial mereka dan menjadi anggota masyarakat yang produktif. Yang kedua, pengaturan perilaku. Lembaga sosial menetapkan aturan dan norma yang mengatur perilaku individu dalam berbagai situasi sosial. Ini membantu menjaga keteraturan dan mencegah perilaku yang merugikan masyarakat. Yang kedua, pengaturan perilaku. Lembaga sosial menetapkan aturan dan norma yang mengatur perilaku individu dalam berbagai situasi sosial. Ini membantu menjaga keteraturan dan mencegah perilaku yang merugikan masyarakat. Yang ketiga, penyediaan kebutuhan sosial. Lembaga sosial menyediakan layanan dan dukungan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Yang keempat, penegakan keadilan. Lembaga sosial berfungsi untuk menegakkan keadilan dan hukum dalam masyarakat, memastikan bahwa hak dan kewajiban individu dijaga dan dilaksanakan dengan adil. Yang kelima, integrasi sosial. Lembaga sosial membantu dalam menciptakan kohesi sosial dengan mempromosikan rasa persatuan dan
kebersamaan di antara anggota masyarakat. Yang keenam, perubahan sosial. Lembaga sosial dapat menjadi agen perubahan sosial dengan memperkenalkan atau mendukung reformasi yang dapat meningkatkan kondisi sosial dan kesejahteraan masyarakat. Sekian pemaparan soal UTS pada mata kuliah Ilmu Sosial Dasar. Saya ucapkan terima kasih.